Rumah sakit terakhir, part 1. Pasien di kamar 404. Malam itu, Arman, seorang perawat baru, mendapatkan tugas jaga malam di rumah sakit Dharma Sembayang. Ini pertama kalinya ia bekerja di shift malam, dan ia merasa sedikit gugup saat sedang mengecek catatan pasien. Seorang dokter senior menghampirinya dan berkata, "Jangan pernah masuk ke kamar 404, bisiknya dengan nada serius. Arman mengernyit. "Kenapa, dok?" Dokter itu hanya menatapnya sebentar, lalu berjalan pergi tanpa menjawab. Rasa penasaran Arman semakin besar. Ia membuka daftar pasien, tapi kamar 404 tidak tercatat di sistem. Namun, saat ia menyusuri lorong rumah sakit, ia melihat sebuah pintu dengan nomor 404 yang sedikit terbuka. Dari dalam, terdengar suara bisikan, "Tolong, aku di sini." Arman menelan ludah, mungkin ini hanya pasien yang butuh bantuan. Ia mendorong pintu perlahan. Ruangan itu gelap, dengan satu ranjang pasien di tengahnya. Di atas ranjang itu, ada seorang wanita dengan wajah pucat dan tubuh kurus kering. Matanya kosong menatap langit-langit. "Bu, butuh bantuan?" tanya Arman dengan suara bergetar. Wanita itu perlahan menoleh ke arahnya. Lehernya berputar 180 derajat, tapi tubuhnya tetap diam. Matanya menatap lurus ke arah Arman. Dan tiba-tiba, ia tersenyum lebar, terlalu lebar untuk ukuran manusia, sambil mengeluarkan darah dari matanya dengan tertawa. Lampu di ruangan itu berkedip. Sebelum Arman bisa kabur, tangan kurus dan kuku panjang wanita itu mencengkeram lengannya. "Aku ingin keluar dari sini." Part 2. Pintu yang tidak bisa dibuka. Arman berusaha menarik tangannya, tapi genggaman wanita itu semakin kuat. Di luar, suara langkah kaki terdengar mendekat. Arman menoleh ke pintu. Ada seseorang di sana. "Tolong, ada pasien yang aneh di sini," teriaknya. Tapi saat pintu terbuka, yang berdiri di sana adalah wanita yang sama. Wajahnya tetap pucat, dengan senyum mengerikan yang tak berubah. Arman menoleh kembali ke ranjang. Wanita itu kini ada di depan pintu dan di belakangnya sekaligus. Ia berkata, "Kau tidak seharusnya di sini." Bisik keduanya serempak. Lampu di ruangan padam total. Dalam kegelapan, Arman merasakan napas hangat di tengkuknya dan suara berbisik, "Temani aku." Saat lampu kembali menyala, Arman sudah berdiri di koridor rumah sakit.